Gak usah voting guys, biar Cici gak makan. Ini parah banget ini. Ini adik macam apa ini? Tapi itu oke sih, nanti ya aku akan cari hari dimana aku gak ada jadwal. Ini aku sebentar lagi ada kegiatan, tapi aku pengen live dulu karena aku masih ada waktu. Lumayan sih. Kalau imbang gimana ya, gak usah makan deh. Enggak lah, menurut aku gak bakal imbang sumpah. Kan nanti ya akan saya lakukan, seru banget lagi karena aku juga kayak bimbang gitu karena aku pengennya makan apa. Tapi pilihan aku tuh gak cuma 2, biasanya baik banget. Sepuluh cup maksudnya? Enggak dong. Pilihannya nanti, tunggu di hari H. Ih seru banget sumpah. Seperti itu sama kita. Percaya aja deh lah. Sekali-kali guys. Biasanya kan kalau misalnya aku kasih pilihan, ujung-ujung aku milih sendiri ya. Kayak itu pengalaman kita terus milih baju, ujung-ujungnya aku pilih sendiri. Tapi kali ini aku gak bisa milih sendiri dong, kalau di vote dong. Nanti kan kelihatan gak sih hasil vote-nya juga? Terus aku screenshot hasil vote-nya, terus nanti ada foto makanannya atau foto apanya. Ya kan? Bener gak sih dulu kayak gitu deh setahu aku ya? Betul tuh kan. Tanpa kamu, iya sih, viewers harusnya bisa lihat kalau mereka udah pencet ininya ya. Udah pencet vote harusnya bisa lihat kan ya. Tapi lucu deh ngomongin Instagram story. Kadang tuh ada yang kayak ketebak. Misalnya aku habis upload Instagram story, tapi pasti aku upload itu lagi itu lucu banget sumpah, ada yang bilang kayak gitu. Sorry deh. Tapi kalian tahu nggak sih, dulu aku tuh nggak dulu banget sih, tapi kan inget gak yang aku ceritain soal Avatar, yang aku suka banget Avatar, terus aku sampai bikin kayak merchnya gitu. Salah satunya tuh aku ada bikin apa ya namanya, aku ada bikin kayak photocard Avatar gitu kan. Terus aku pikiran dulu, aku pengen banget punya photocard gitu kan, tapi mau aku sendiri. Kayak aku penasaran aja bentukannya gimana, karena kan aku tahu ya K-pop tuh punya kan. Terus kayak ternyata mereka selfie terus jadiin photocard, terus kayak aku bingung dong. Oke, selfie dong jadi photocard. Terus aku kayak mikir, aku bikin biar ya udah, biar kayak pengen ngerasain aja jadi kayak gimana kan. Karena kalau dilihat di HP ya udah gitu doang. Terus aku penasaran banget kalau misalnya foto aku sendiri jadi photocard, itu sebelum aku masuk JKT kan. Terus sekarang udah ada guys, sekarang sudah ada, dan itu aku nggak jadi bikin, jadi kayak udah cuma penasarannya doang, kepengenannya doang. Makanya aku ujung-ujungnya bikin yang Avatar, karena aku pikir kayak ngapain aku punya photocard muka aku sendiri, kayak aku ngerasa kayak nggak perlu aku koleksi gitu loh. Jadi aku koleksinya Avatar. Terus akhirnya deh, betul banget, akhirnya sekarang aku punya photocard sendiri. Kayak waktu itu yang pas kalender kan, jadi punya photocard. Sekarang aku juga punya di Birthday T-shirt, ada 5 versi lagi guys. Ya kan, akhirnya kesampean sumpah. Aku kesampean punya photocard muka aku sendiri. Guys, jangan salah ya, foto-foto yang nanti jadi apa namanya, jadi baju itu kan ada 5 versi kan. Itu aku pilih sendiri sumpah. Aku pilih yang paling swag, aku pilih yang paling keren pokoknya. Jadi kan tenang aja ya, yang paling kayak menurut aku tuh yang paling photocardable gitulah intinya, yang keren kalau jadiin photocard. Chill aja jadinya. Oke.
suka nih soft silent gitu. Ya. So karena kadang aku juga jujur aja kan aku nggak punya, aku baru pertama kali punya album ya guys ya, yang aku beli sendiri kan. Terus itu tuh baru pertama kali aku punya photocard juga. Jadi aku kayak oh photocard idol kayak gini ya. Aku kayak lihat doang kan. Terus aku bandingin sama photocard idol ini di album-album yang lain. So kayak oh kayak gini nampaknya. Terus aku research tahu guys, biasanya photocard yang diminati orang seperti apa sih pose-posenya atau kayak gimana, apa yang bikin orang tuh minat banget sama photocard sampai bisa harganya tinggi gitu kan. So kayak mencari. Semua itu jadi swag. Iya, jujur nggak punya PC ya, makanya itu harus punya beda t-shirt aku biar punya PC. PC deng bilangnya ya PC. Ya sumpah, Aral kita nggak bakal nyangka punya photocard. Sumpah. Puji Tuhan, makasih ya Tuhan. Soalnya kayak ya udah, ngerti gak sih? Karena aku ngapain punya photocard aku sendiri dulu, kayak nggak penting banget maksud aku. Sekarang aku punya tuh kayak wow. Makasih ya Tuhan. Aku beli beda t-shirt karena mau bisinya. Demi apa? Yay. Sumpah aku bakal koleksi PC aku juga nanti pokoknya. Aku harus punya. Makasih ya teman-teman yang udah mau kembaran. Kita kembaran berseribu. Puji Tuhan. Haleluya, makasih. Makasih ya teman-teman, kita udah mau kembaran berseribu. Lucu banget lagi aku yang ngebayangin. Aku kalau misalnya ngeliat sesuatu yang kembaran, pasti aku selalu inget ini tahu lagu Jenny gak sih? Like Jenny itu rasanya tuh kayak lagi nunjuk semua Jenny gitu loh, orang yang sama semua. Terus aku ngerasa kalau kita kembaran semua tuh rasanya kayak gitu sumpah. Lucu deh. Aku nggak sabar kalau nanti di teater terus ketemu kalian baju samaan atau lagi di jalan di mall kayak ada yang pakai baju berarti t-shirt aku pasti kayak hai, lucu deh. Ya like Arali gitu. Masih ya, makanya beli t-shirt kan tarik sama desain kamu. Arigato. Nanti akan aku styling biar kan ada ide juga. Kalian penasaran deh. Kan kalau misalnya pakai birthday t-shirt aku jadi kayak bisa langsung ngelihat kalian gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak ya yang itu aku pernah cerita kalau misalnya aku langsung notice gitu loh kalau misalnya orang yang pakai birthday t-shirt kakak siapa gitu, langsung ke notice aja. Yang dapat Zoom SS kamu deh. Sumpah, aku juga penasaran siapa nanti yang masuk ke Zoom. Kan aku. Oh, kamu sepede itu kah? Masih loh. Pede mah harus, emang boleh. Hari pertama deh setelah aku. Guys, kalian tahu gak sih, aku baru dikirimin mami aku foto Harley, tapi zaman dia masih kecil, nggak kecil sih, ini karena nggak kecil banget, kayak dia pas 1 tahun pertama deh, apa 2 tahun pertama ya, aku lupa sumpah. Tapi pokoknya ada foto Harley, masih awal banget dan dia gondrong, literally Harley dengan bulu yang sangat lebat, jadi kayak singa sumpah. Itu Harley emo, guys. Kalian kan kalau ngeliat Harley kan selalu yang gimana ya bilangnya ya, rambutnya nggak pendek tapi kayak selalu rapi gitu loh, maksudnya nggak panjang banget jadi matanya masih kelihatan kan. Sedangkan ini dia rasanya kayak pakai eyeliner banyak terus dengan bulu yang sangat lebat, dia emo banget sumpah. Kalian harus tahu se-emo itu Harley. Nanti akan aku spill di X, oke? Aku takut dia terbully guys, soalnya itu beneran emo banget, kayak aku
gak pernah melewati Harley di masa itu lagi. Karena ini paling parah gitu loh. Ih, aku aja kayak nggak bisa apa ya bilangnya ya, tidak bisa mengenali kalau itu Harley karena emang bukan dia. Rasanya kayak bukan dia gitu loh. Kita harus lihat guys. Itu penampakan Harley kalau misalnya dia tahu ternyata selama ini dia dibilang hilang arah. Itu akan menjadi penampakan dia nanti. Kayak nanti aku kirim ya kalau aku udah selesai live. Parah. Tapi dia gak kecil loh. Itu dia agak gede. Iya. Oh, demi apa karena maunya Harley katanya gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Aku gatekeep Harley. Yang pernah ketemu Harley itu kayaknya cuman Naila deh. Kalau gak salah ya. Ada Rabbit Jenny. Harley introvert iya lagi. Harley waktu masih homeless. Ini lagunya Jenny. Baru juga diomongin. Enggak, Harley gak pernah homeless boy. Enak aja. Tadi aku bilang apa ya? Itu dia aku lupa lagi. Aduh, aku lupa apa. Harley dia dari mereka. Iya dari kecil. Ya sumpah Harley udah so terkenal itu di kalangan member. Sorry nih. Kamu terharu ya? Ya dikit lah. Makasih Darren mas batangnya. Merch Harley gak boleh. Enggak. Artis besar. For real. Ulang tahun kapan? Dia Maret kalau gak salah. Shiko Harley. Aku pengen pakein Harley baju lagi deh. Maksudnya pengen pakein dia kostum lagi. Gak cocok. Kok gak cocok? Sumpah masa pas waktu aku lagi pakein dia. Oh no. Sebentar. Sebentar ya, aku mau sebentar. Okay, sorry guys, I'm back. Maaf banget tadi aku pause dulu. Kita nggak ada lagu jadinya. Ya udah. Iya sumpah. Enggak pindah tempat kok. Tadi ini device satu lagi yang buat lagu. Jadi nggak ada lagu lagi. Aku jadi ini deh keinget konten TikTok yang dia bilang aku nggak bawa earphone terus dinyanyiin. Itu kayak nyanyiin aku dong guys kayak nyanyiin aku dong, gantian kalian nyanyi dong. Coba gimana? Lah bisa, aku bisa mendengar sumpah. Lah kalau misalnya aku nyanyi ntar nggak ngomong, nggak bisa gitu. Yang bisa ngomong kan di sini aku, kalau nyanyi kalian aja. Ih, berbakat banget sih kalian. Aku nggak nyangka loh ada orang yang nyanyinya sebagus ini. Parah. Denger banget. Kayak aku denger ada vibra-vibranya gitu loh, kayak kedengeran ada yang nge-whistle juga. Ini harmonisasinya bagus banget. Siapa tuh yang suara 2? Oh itu ada suara 3 juga tuh kedengeran. Bagus banget, parah kan. Bisa banget sih, bisa banget. Bagus banget ya kan. Itu falsetto siapa? Woy keren banget sumpah. Oke, nggak jadi, device udah balik. Udah nggak usah nyanyi lagi, makasih ya. Tapi bagus kok suaranya.
Jangan malu, jangan sembunyikan suara kalian ya. Suara kalian sebagus itu. Ini kayaknya orang yang baru masuk bingung deh aku ngomong apaan. Ya padahal mau 1 setlist ya. Nah ini gak dibuang. Wajar ya kan, ini normal day banget sumpah. Ini hal yang sangat normal terjadi di live aku. Kita ini roleplay yuk. Mungkin kalau roleplay aku jadi apa ya? Lagi lah. Seru. Iya aku jadi apa ya? Wonder Bakery udah terlalu jago. Apa ya? Enggak. Jadi Wonder Bakery itu bukan sebuah roleplay lagi. Itu akan menjadi masa depan aku soalnya. Chill aja. Oh jadi maba. Oke. Oke. Ini latihan ya guys. Guys kalian jadi misalnya jadi sesama maba aku ya. Kita sama-sama maba, oke? Kita semua maba di sini. Oke ya, mulai ya. Terus misalnya di suatu pagi jam menunjukkan pukul 6.30 di mana semua maba harus berkumpul di lapangan untuk mendapatkan kata sambutan dari bla 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 bla. Terus aku datang dan cek. Enggak, ini kan bukan kelas. Ini kita ceritanya mau ospek. Ini kita mau ospek, bukan kelas. Ulang. Kita belum kelas. Ini kita masih ospek ceritanya. Ih, gimana sih kita nggak satu otak nih guys. Ulang ya. Oke. Aduh, ini siapa sih yang dorong santai aja nggak sih? Mas 6.30 udah harus kumpul ya, tapi ini banyak yang baru datang. Jangan dorong, mundur. Itu ada bangku kosong di sana, jangan rebutan tempat dong. Aduh. Ini biasa aku yang mana sih? Kak. Ini nih ada yang dorong. Dia mah di kelompok kita ya? Dia bukannya di kelompok yang sebelah sana. Jangan dorong. Ini kursi aku sumpah. Aduh, iya halo. Iya nih belakang kita kenapa ya dorong? Padahal kan kita ada kursi lain kan. Ngapain coba di depan kalau ujung-ujungnya dia bakal tidur juga. Apa dia mau masuk ini ya? Akun TikTok yang fine itu yang orang-orang cakep dimasukin ya biar masuk TikTok kali ya. Makanya mau di depan. Biasalah. Oke, kita duduk. Aku jatuh. Itu ada yang jatuh. Kak, itu ada yang jatuh. Aduh. Kita duduk misalnya. Oke, selamat pagi, bla 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 bla. Aduh, ini berisik banget ya. Aku nggak bisa denger sumpah. Kamu bisa denger gak sih? Enggak kan? Sumpah dia berisik banget. Shh. Oh, itu kakak PIC-nya suruh kita diem. Aduh, ada kakak tingkat kita. Jangan berisik. Shh, jangan berisik guys. Nama aku Arali. Kamu siapa namanya? Bagi WA. Aduh, aku gak punya WA lagi. Bagi IG. Aku gak punya IG sumpah. Mami aku gak bolehin aku main IG soalnya. Katanya bahaya main IG, jadi aku gak punya. Nanti aku share line aku aja deh. Kan kita ada di satu grup PIC kan. Nanti kamu cari aja nama aku Arali. Oke? Aku gak punya IG, aku gak main IG soalnya kayak gak tahu sih, kata mami aku bahaya, jadi aku udah gak main IG. Jadi kamu gak mainin? Enggak, aku gak main sosmed sekarang. Kalau ini pergi jalan-jalan, aku cuma bisa weekend sih. Tapi kalau weekend juga tergantung. Sabtu aku ini soalnya family time. Iya. Nanti deh kalau kosong aku kabarin ya. Aduh, ini apa sih? Kok diajak ngomong mulu? Padahal lagi didasin kakak tingkatnya. So sibuk banget. Enggak. Ya anak mami ya. Emang kamu anak siapa? Bukan anak mami kamu. Minggu ngapain? Minggu gereja dong. Masa gak gereja? Kamu jurusan apa? Oh,
Jauh ya, kita beda gedung ya. Oh iya bagus deh. Apa enggak, aku bilang ya jauh deh. Iya, ya udah kapan-kapan ketemu aja, kalau 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 sempat aja. JKT48 ah pernah denger sih, pernah denger sumpah, yang kayak idol itu. Tahu. Kamu suka idol juga? Kamu suka JKT48. Oh, aku tahu aja sih, tapi aku gak ngikutin itu. Kamu sukanya apa? Apa ya? Ya anime boleh. Dulu aku suka anime, cuma sekarang gak begitu ngikutin apa-apa sih. Iya. Ibu ya? Iya, dulu lumayan sih. Kamu udah ada temen di sini? Atau ini kamu baru pertama kali ajak ngobrol orang? Oh, baru pertama. Kelihatan sih. Ya. Gak apa, nanti aku kenalin aja sama yang lain. Oh, enggak, aku belum kenalan sih sebenarnya. Cuman kayak chill aja nggak sih? Di sini kita kan satu angkatan ya. Terus kita kan semua makan nasi. Jadi kayak ya udah nggak sih, nggak ada yang lebih tinggi kecuali kakak tingkat kita kali ya. Jadi kayak ya udahlah. Oh, kamu udah punya circle? Yang mana circle kamu? Oh, yang belakang. Oh. Terus kenapa kamu main di sini nggak ditemenin ya pasti? Biasa kan kalau satu circle biasanya duduknya sama circle-nya kan. Oh, kamu nggak ditemenin. Pantes. Biasa circle-circle. Makanya aku sendirian aja. Jadi kalau ada yang mau ajak ketemenan, aku mah ya ayo. Karena aku gak punya circle-circle sih. Karena kayak menurut aku ngapain. Aku friendly banget kok. Kenapa sampai menit berapa? Aduh, kita balik. Gak boleh keluar dari karakter, hey. Kita balik ke karakter dulu. Gak peran banget. Iya, I know, makanya. Ini soalnya kamu rencananya nanti ambil S2? Gak terlalu jauh sih pertanyaannya, tapi kayak gak apa-apa gak sih rencanain dari sekarang biar bisa lebih fokus. Soalnya aku rencananya pengen serius di sini. Aku rencananya pengen ambil S2 soalnya gimana ya? Katanya tuh kalau misalnya orang-orang yang mau ambil S2 tuh lebih serius. Terus kayak aku ngeliat tadi kamu punya circle tapi nggak ditemenin. Siapa tahu kamu orangnya seserius itu, makanya kayak kamu nggak ditemenin mereka kan. Kalau emang kamu seserius itu kita bisa temenan banget sumpah. Jadi kayak ayo deh. Oh, kamu ST. Ih, pantas. Alah. Kelihatan ya. Kamu pasti bukan 08 line ya. Kayak soalnya ngerti gak sih, kalau dari vibes cara kamu ngomong nih ya, aku tuh suka banget kan kayak ngedebak-nebak umur ya. Kamu tuh vibesnya kayak 02 kali ya, 02 line, tapi gak apa-apa banget. Soalnya kita kayak lumayan nyambung menurut aku. Kalau emang gak nyambung ntar aku ajarin kok biar nyambung jokesnya. Gak apa-apa. Oh, kamu 08. Oh. Kita udah disuruh kumpul tuh, kita ketinggalan ke KPC di sana, yuk. Kenapa aku ajak kamu terus? Ya nggak apa-apa sih, karena kayak aku sebenarnya pengen ajak ke yang lain, cuman kayak gimana ya? Makasih Kak Evan Mas Batangnya. Aku pengen ajak kamu aja, siapa tahu. Gimana ya? Aku gak kasihan aja sih pas dengar cerita kamu. Iya. Yuk kita ke sana. Kamu kok dikasih Mas Batang? Ya itu uang jajan dari Papi Ai, bukan uang lagi bentuknya. Aku dikasihnya ini kalau misal uang jajan itu pakai emas. Nah, gitu. Kamu kamu bukan papi aku. Udah, kita sein karakter. Jangan keluar. Aduh. Jangan keluar karakter dulu. Balik. Kamu kurang have ya? Yes sih, aku have everything. Kamu
Kamu have apa? Have fun. Kamu nggak, kayaknya have aja, have-nya kamu nggak ada, fun-nya juga kayaknya belum deh. Jadi kayak gimana ya? Just doang kelihatan sih. Ya. Kamu biasanya jajan apa kalau misalnya di sekolah dulu? Soalnya kan kalau di sini kantinnya beda ya. Katanya sih di sini ada apa sih namanya tuh, ayam apa sih yang ditonjok-tonjok itu loh pakai batu. Apa sih namanya? Ya. Oh, ayam geprek. Ayam geprek. Iya. Katanya ada itu, katanya enak sih. Tapi aku nggak tahu ya. Nanti kali kita coba kali ya. Ntar aja jajanin aja, tenang aja. Ini kan first day, kita harus happy gak sih? Tadi karena rasanya kamu tuh kurang funnya gitu. Jadi aku bakal bikin kamu have fun di sini ya. Jajanin. Kamu kenapa emangnya nggak mau makan ya? Tapi sumpah ya, di sini tuh ada makanan yang aku biasanya makan juga. Terus kalau misalnya emang kita nggak cukup bawa emasnya, kita bisa makan itu loh. Nggak semahal itu kok. Iya, aku biasa makannya bihun kok. Iya, itu enak banget. Terus rasanya ada banyak. Dan itu juga nggak mahal. Jadi menurut aku kita bisa banget sumpah makan itu. Kamu demi apa? Oke, kita punya taste yang sama. Aku juga suka banget sukra oven. Sumpah di pair sama bihunku kayaknya enak banget deh. Ya kan? Sumpah aku suka banget. Fix abis ini kita naik kan? Kita makan itu. Kita naik ke lantai 2 nanti ya. Tapi kita kayak disuruh ini dulu deh, bikin yel-yel. Kamu bisa bikin yel-yel gak? Oh. Lumayan yel-yelnya. Kamu pasti dulu ikut paskib ya? Kenapa? Enggak, suara kamu keras aja. Suara kamu lantang aja. Tapi nadanya itu loh. Tapi bagus. Kan kita emang butuh ya, kalau yel-yel tuh emang suaranya harus yang keras kan. Jadi kalau misalnya nadanya cuman satu nada ya nggak apa-apa. Nanti aku bantuin kamu harmonisasinya ya, biar yel-yel kita bagus. Siap, oke. Chill aja. Sumpah deh, kita kayak bentar lagi itu. Sumpah yel-yel kita diikutin sama kelompok sebelah. Males banget. Kamu tadi suara kencengan soalnya. Iya, harus kamu kecilin suara kamu deh. Kamu jangan terlalu high note. Jadinya yel-yel kita dipakai gimana dong? Labrak, enggak deh. Itu bukan cara ai banget. Enggak deh. Ngapain ya kita ngelabrak? Chill aja. Kita nih ya, walaupun kita nanti bakal dianggap copycat, kalau misalnya kita ngasih yang lebih bagus daripada mereka, mana mungkin kita dianggap copycat sih? Ini aura tuh speak louder ya. Terus tenang aja, kamu ada aku kok. Prinsip, yes. Takut. Apa itu takut? Kan prinsipnya, I know. Itu kenapa ya tim kita kayak mereka bisik-bisik tentang kamu deh. Kamu kamu kelihatannya normal deh. Tapi emang gimana ya bilangnya ya? Aku gak ngerti sih deh tadi kamu sebenarnya ngomong apa. Kayaknya mereka ngomongin soal kamu deh tadi, yapping deh. Tapi nggak apa-apa. Aku dengerin kamu kok. Gak tahu sih. Aku ngomongin diri aku sendiri. Emang iya deh. Tadi kayak aku gak ada ngomongin tentang aku deh. Apa ya? Emangnya aku udah mention soal orang
terkeren sedunia ya? Belum kan? Berarti itu aku belum ngomongin tentang aku berarti belum ngomongin diri sendiri. Kalau misalnya aku udah ngomongin soal orang terkeren sedunia itu mungkin baru, nah ini kan belum ya, aku belum ngomong, berarti aku belum ngomongin diri aku sendiri, sorry deh. Ya maaf deh, nggak apa-apa, maafin kok. Nah ngomongin aku, kamu kayak baru tahu aja sih. Normal banget sumpah, biarin aja mereka ngomongin, emang kenapa? Ini wajar banget, ini biasa aja, ini udah kayak makanan sehari-hari, it's okay. Biarkan angin berlalu, biarkan Harley menggonggong ya, kita biarin aja. Jemput sih, tapi aku nggak tahu ya. Tadi aku bilang kayak nggak perlu, nggak apa-apa. Soalnya aku rencananya abis ini kayak pengen olahraga sih, aku pengen padel gitu. Kamu punya peliharaan nggak? Punya dong. Astaga, of course. Oh kamu nggak punya ya? Iya aku kayak aku bingung deh. Kamu bisa main sama siapa sih? Soalnya tadi kayak circle kamu gak main sama kamu, terus kamu gak punya peliharaan juga. Terus kamu mainnya sama siapa? Oh sama aku. Oh gitu. Tapi aku tuh kelasnya beda. Nanti juga jadwal kita kemungkinan beda banget kan. Jadi kayaknya kalau mau main bareng agak susah deh. Sumpah. Kayaknya gak bakal segampang itu deh. Jadwal kita beda banget. Jujur sih, sedih. Aku juga sih. Aku jadi kayak sedih kalau misalnya kamu gak ada yang temenin. Aku di gedung 1 di sana. Iya. Kamu yang di gedung lama gak sih? Tapi kita bisa tetap ketemuan sih. Cuman kayak masa jadwal kan beda. Terus gedungnya beda juga kan. Jadi agak jauh gitu loh. Iya gak apa. Atau kamu mau nyamperin? Oh kamu mau nyamperin aku? Sumpah gak sih? Tapi bukannya kamu jamnya jam 9 ya? Kelasnya. Aku mulainya jam 2 lagi. Kamu gak bakal pulang dulu sampai jam 2? Terus kamu tunggu aku beres dulu. Aku beres mungkin jam 4, gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh kamu sampai mau pindah jam? Jangan dong. Gak apa-apa banget sumpah. Kita ketemu kalau lagi bisa aja. Iya, gak apa-apa. Bolos yuk. Kok kamu bisa sih bolos? Gitu. Aku bolos. Aku bolos. No. Bukan, itu bukan aku banget. Gak mau deh aku. Titip absen. Hah? Nanti yang bakal membuat mood satu kelas siapa kalau misalnya nanti gak ada aku? Gak bisa. It's my job. Yang nge-serving face nanti siapa di kelas? It's my job. Gak bisa. Aku gak bisa banget. Kamu kalau mau bolos gak apa-apa. Tapi kayak aku gak bisa deh. Gak bisa ya. Nanti beli es krimnya di mana? Oh yang itu. Boleh sih. Tapi kalau misalnya makan es krim yang deket rumah Ayah aja gimana? Oh enggak yang ada di rumah Ayah. Tapi enggak deh. Enggak jadi deh. Es krimnya kayak habis deh. Iya aku nggak bisa bawa orang ke rumah soalnya. Nggak jadi. Iya. Rumah aku lagi nggak open house gitu, nggak boleh. Iya. Ngekos enggak lagi. Ayah tinggal di rumah mami papi.
Udah ganti tema ah. Capek jadi maba. Gak mood jadi maba aku. Malas jadi cutting aja. Nah cepet banget, itu udah lama banget sumpah. Apa ya, jadi apa ya? Jadi cutting makin nyebelin lah. Sumpah ya, aku jadi cutting itu bakal menjadi orang yang paling kayak enggak deng, enggak jadi gimana-gimana, yang penting jadi orang aja lah. Aku bingung juga. Enggak, sumpah aku pengen nolep deh kayaknya kalau kuliah nanti. Pokoknya aku bakal jadi orang yang paling kelihatan kayak gak punya teman. Punya, tapi kelihatannya tuh kayak gak punya teman gitu rasanya. Bukan kupu-kupu dong. Kulat. Kuliah latihan. Ya lagi kujak. Jadi bedi. Oke. Sekarang aku lagi chewing on bubble gum ya. Oh, thank you ya udah muji outfit. I know. Oh, inspirasi dari mana? Gak ada sih. Aku ngerasa kalau misalnya pakai baju kayak gini tuh kayak naikin self confidence aja. Jadi aku pakai apapun yang aku merasa pede aja. Sarannya itu sih, kamu coba aja matchmaking some clothes. Kamu iya di match-matchin aja beberapa baju, terus nanti kayak kamu lihat itu bikin kamu tuh kayak wow gak. Nah gitu. Makeupnya aku coba beberapa makeup juga sih sebenarnya. Cuman menurut aku ini yang paling cocok sekarang. Ya, jadi aku thank you banget sumpah. Kamu juga bedi kok. Tapi D-nya gak ada. Lumayan lah. Bercanda. Udah gak mau jadi bedi. Iya bad dong. Iya. Ya kan gak cocok jadi bedi. So aku harus jadi pemain sinetron sumpah. Lah ini jatuhnya kayak emang ini nanti kalian kirim ya ke yang biasa buat casting gitu, nanti kalian kirimin ya, terus bilang ini salah satu buat portofolio aku gitu. Oke? Nanti ke casting ya. Siap. Iya, aku sumpah ya, aku kayak bakal, tapi aku sangat gak dapet deh vibes-nya. Boleh sih, aku pengen sih dapat vibes yang mau dapat peran antagonis, tapi kayak takut gak dapet vibes-nya gitu. Maksudnya bukan kalau cara ngomongnya aku ngerasa aku dapet ya, cuman ekspresinya itu loh nggak dapet rasanya. Tapi bikin kesal dapet kan, nah makanya kayaknya aku pengen jadi nih kalau misalnya ikut casting komen film ya, aku pengen jadi anak orang kaya, tapi yang kayak gak sadar kalau dia tuh senyebelin itu, ngerti gak sih? Gak sadar kalau dia itu sebenarnya sejahat itu kata-katanya, tapi gak sadar. Nah aku pengen kayak gitu sumpah. Aku pengen banget main film kayak gitu. Jadi kayak dia innocent tapi ternyata sejahat itu, cuman
gak sadar aja, jadi bikin orang kesel tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga karena emang bukan niat awal dia tuh emang gak kayak gitu. Jadi seru kan. Sumpah aku kesel banget kalau ada orang yang main film terus dapet karakter itu. Kayak wah, itu nyebelin banget sumpah. Kalau enggak aku pengen banget main film tapi dapat karakter yang secara emosional tuh ya kayak gak gampang terbawa perasaan, ngerti gak sih? Dia secara logis aja, secara logik dia tipe orang yang berpikir jadi nggak terlalu banyak ngeluarin ekspresi, tapi bikin kesel gara-gara dia terlalu pakai logiknya dia dan dia tuh nggak mau dengerin kata-kata orang lain. Jadi dia berpegang teguh sama karakter dia. Wah itu aku suka banget sumpah sama karakter yang kayak gitu. Hah? Kalana setuju? Iya banget, I love you. Kamu nggak boleh unyel-unyel Harley btw, tapi makasih ya untuk iniannya, validasinya. Kalau Kalana, menurut aku dia cocok jadi pemeran yang karakter yang kasian. Oh enggak, dia cocok jadi bestie. Ini tahu pemain utama. Terus bestie yang berisik. Kalian tahu gak sih? Bestie yang berisik banget. Terus kayak sampai pemain utama tuh kayak berisik kayak gitu, Dia cocok banget. Dia yang kayak karakter yang have fun. Nah, kalau dia dapat banget tuh funnya yang kayak kayak gitu. Terus dia ngelakuin hal-hal yang kayak di luar nalar. Terus akhirnya karakter utama itu yang kayak nyelamatin dia berkali-kali kayak jangan. Kayak gitu. Terus pas masuk ke masalah utama, ke main masalahnya gitu, itu tuh gara-gara Kalana. Jadi Kalana tuh kayak abis ngelakuin sesuatu yang di luar nalar, tapi dia sebenarnya hal kecil doang, tapi karena dia ngelakuin jadi kayak kocak. Terus akhirnya mereka semua teman-temannya harus ikut bantuin gitu. Itu jadi permasalahannya seru banget. Sumpah kita main film itu yuk. Kamu cocok sumpah. Kamu tapi cocok banget. Kamu yang kayak karakter fun gitu loh. Jadi kamu gak perlu yang capek-capek acting. Kamu tinggal ngerasa excited aja. Sumpah aku setuju banget sumpah. Ya kan? Sumpah aku pengen banget liat Kalana main film kayak gitu. Aku doain ya. Kak, aku doain kamu ya main film kayak gitu karakternya. Seru deh. Bareng ya. Iya, ntar aku yang jadi yang itu, yang karakter yang ngomelin kamu. Ntar kamu yang bikin aku kesel terus. Oke. Sumpah seru banget sih, fix banget. Ya kan. Lalu cocok sama pribadinya. Ini karena kesini apa dia berharap ada Harley ya? Tumben banget sumpah. Tapi emang Kalana gak cocok jadi antagonis sumpah karakternya. Jangan gak sih dia terlalu yang kayak karakter happy gitu loh. Kalian tahu Pinkie Pie gak? Sumpah itu Kalana banget. Kalau kalian tahu Pinkie Pie gak sih? Namanya aku lupa sumpah. Iya kalian tahu harusnya kayak gitu sih. Setuju kan? Yang kayak seru banget. Ntar dia tiba-tiba pakai tiup-tiup yang buat birthday yang kayak what gitu. Seru banget sumpah. Itu udah pelan-pelan sumpah ngomongnya guys. Tapi aku gak kebayang ya guys, misalnya Kalana kan jadi karakter yang kayak gitu ya. Terus tiba-tiba di end ceritanya tiba-tiba dia yang kayak ternyata karakter jahat itu kayak kocak sih, sumpah. Kayaknya itu terlalu gak bisa diseriusin sumpah. Tapi tetap gak bisa percaya gitu loh, kayak apa sih maksa gitu loh vibesnya. Ya kan, itu jadi kayak merusak ceritanya malahan. Ya kan, menurut aku malah lebih gong kalau misalnya si karakter yang suka ngomel-ngomelin dia, jangan kayak gitu, nanti kamu jadi kayak gini, nanti kamu jatuh, nanti kamu apa. Itu ternyata malah dia yang jahat selama ini. Wah itu lebih gong sumpah menurut aku. Dan ternyata selama ini dia udah ngerencanain, dia udah nge-setup si Kalana ini, tanda kutip Kalana ini buat ngelakuin hal-hal itu, kayak gak sengaja pengen jatuh, atau dia yang ke main masalahnya kan gara-gara si karakter Kalana ini kan. Terus tiba-tiba emang direncanain dari awal. Wah itu gong sumpah. Habis ini aku yang buat filmnya ya guys, aku yang buat filmnya, terus aku sekalian yang jadi karakternya juga ya. Terlalu gong ya kan, makanya itu ide original itu sumpah.
Ada yang punya nomor ini gak sih? Iya, atur aja, atur. Makanya ada yang punya nomor sutradara gak? Produser iya deh. Sumpah ini tuh ide. Wah, ini gong banget sih guys. Makasih loh, makasih ya. Pokoknya kita kayaknya, ini yang aneh bukan aku dong sih loh. Tapi kayak aku masih gak expect, kalian masih mau menanggapi aku. Kan hebat. Kalian harus jadi karakter di ini ya. Maaf, kedekatan HP. Kalian harus jadi karakter ini tambahannya ya. Tapi peran kalian masing-masing aku tulisin juga, oke? Oke. Boleh pilih peran? Enggak, aku yang bikinin. Kamu warga 1. Dari 1001 warga kamu warga 1. Oh, oke, boleh deh. Kamu yang ini ya. Kan kamu jadi warga kan. Ntar kamu yang kayak ikut-ikut nimbrung aja pas karakter utamanya tuh lagi ini sama karakter yang lainnya, oke? Kamu cuma yang kayak celingak-celinguk aja yang kayak apa nih ya gitu ya. Warga 3 pengurus Harley nggak boleh lagi. Harley itu jadi salah satu karakter utama juga. Ntar bakal ada di posternya guys. Jadi posternya tuh ntar ada gambar Harley juga. Jadi peran dia lumayan banyak di film ini. Terima kasih kak. Wah ganti lagi. Terima kasih kak Major. Cendawasinya. Nah, aktor mahal ya karena saya yang punya. Jadi saya bisa memakai Harley. Nah begitu ceritanya. Harley jadi apa? Jadi Harley. Dia terlalu bagus perannya untuk diganti guys. Nama Harley terlalu bagus untuk diganti. Ya kan, sepakat kan? Nah. Sepakat ya. Iya, semuanya masuk kok. Gen 12 kita bikin cerita high school gitu ceritanya nanti. Masih dapat kok vibes-nya high school. Bahkan Sekalana aja masih masuk. Maksudnya? Apa ya maksudnya? Iya kan, masih dong. Kamu gak masuk karena kamu sutradara. Lah, jangan salah. Itu aku masuk karena biar bisa lebih dapat vibes-nya sesuai yang aku mau. Karena aku bisa memenuhi ekspektasi aku sendiri. Asik. Mentok, udah nyampe banget. Kapan bisa casting? Kalian mau casting? Kayaknya nanti dulu aja, gak apa-apa sih. Kamu nyampe sejujur, I know. Mau casting jadi korban. Oh, kamu mau jadi korbannya yang Kalana itu, yang Kalana perbuat? Boleh sih. Cocok sih. Atau kamu mau jadi korban skripsi, itu lebih cocok lagi sih menurut aku sih. Itu kamu kayak gak perlu latihan deh. Tayang kapan? Tayangnya ini kan kemungkinan besar kita kayak filmingnya nih less than 3 months ya. Kurang dari 3 bulan tuh udah beres. Karena kita kayak aduh cepet banget sih ngerjainnya. Ya, jadi kemungkinan tahun ini udah tayang sih. Jahat banget. Sensor jahat banget sumpah. Parah banget turun layar paling cepat. Oh tentu tidak teman. Ini pasti lulus sensor.
Sumpah, ini tuh durasinya bakal lama banget. Jadi kalian misalnya yang kayak, aduh ini film cuma sekali doang dong, nggak ada lanjutannya. Emang nggak ada, tapi ini bakal lama. Oke. Sumpah, guys, ini yang bilang aku yang jahat, kalian sumpah yang jahat omongannya. Oke, kalau ini mau kalian upload di Reels aja. Enggak, kayak di Reels terlalu bagus deh. Iya banget. Ini eksklusif hanya di JKT48 TV. Tapi untuk tanggal-tanggal tertentu kalian bisa banget nonton bioskop. Karena nanti pas naik pertama kali itu bakal di bioskop dulu. Kenapa turun? Karena kita mau bikin eksklusif di JKT48 TV. Terima kasih Kak Darin Mas Batangnya. Jadi siapapun itu bisa menikmati karya aku sampai ke depannya begitu. Kan kalau misalnya turun siapa tuh kan gak bisa lagi nih ya. Terima kasih Kak Farida Mas Batangnya. Jadi ini bakal masuk ke JKT48 TV. Betul banget Besti. Aku mau jadi kameramen lah, gak usah. Kalian gak tahu ya di Genderbus ada yang jago jadi kameramen. Coba tebak siapa yang jago jadi kameramen. Terima kasih Kak Farida Mas Batangnya. Trisha, betul banget bestiku. Nah kita udah ada Trisha, kita udah ada semua yang jago foto-foto. Di sini Nala juga bagus kalau foto-foto. Ya, jadi chill aja. Di sini adalah proyek gitu. Ini adalah project orisinil kami, ini original buatan Gen12, oke? Jadi chill aja teman-teman. Pokoknya kita semuanya kita dari, terima kasih Kak Evan Mas Batangnya, dari baju, dari propertinya, kameranya, lightingnya, editingnya, semuanya kita. Jadi chill aja. Levi bisa ngedit, oke? Yang makeup siapa? Tenang aja, ada Kalana. Yang sulap siapa? Tenang aja, ada Fritzi. Itu agak nggak masuk sih. Nggak tahu aku juga. Erin bagian apa? Kalau dia tuh bagian dibawa film ini ke dalam mimpi. Jadi ntar dia akan mencetuskan ide-ide lainnya dari mimpi dia. Nah itu dia. Jadi dia bakal tidur, terus nanti dia bakal menciptakan ide-ide lain. Nah, buat apa? Buat film, Kak? Ya pokoknya semua ada bagiannya ya guys. Jadi kalian tenang aja, kalian tidak perlu mengkhawatirkan kita kok. Jadi nih film, emang jadi. Ini bagus banget filmnya. Yang paling cepat scene-nya siapa orangnya? Makasih Kak Major. Motorsportnya yang paling cepat. Kemungkinan besar aku sih yang paling cepat, karena aku ngomongnya sambil nge-rap gitu. Rata-rata skrip aku tuh ada setiap ini ya, penggalan ininya ya, pergantian bicara, jatah bicaranya punya aku tuh sebenarnya 1 lembar. Jadi misal aku ngomong pertama kali ini 1 lembar, terus habis itu ntar disautin sama Kalana. Nah itu tuh aku bakal cepet banget, jadi kayak tetap gak berasa gitu loh. Karena aku kayak gak mau makan durasi terlalu banyak aja sih. Aku mau bagi spotlight soalnya. Oke? Singkat saja siapa yang jadi Ubi? Biasanya kalau di AU Gen 12 jadi Ubi siapa ya? Ripka gak sih? Ya kan? Real pemantau apa sih yang aku gak tahu? Kamu mau curhat udah gak bisa lagi aja aku tahu. Aduh. Yang bilang aku tidak pernah memantau. Kalian yang bilang aku gak tahu oleng ke siapa, aku tahu semuanya. Sumpah, guys, kayaknya aku mau buka tarot deh.
Tapi tarot ini bukan berdasarkan kartu, tapi aku akan membaca kalian. Yang penting syaratnya gini, ini tarot online ya. Kalian akunnya nggak boleh di private, terus nanti kalian kasih aku waktu selama kurang lebih ya, nggak usah lama-lama deh, kasih aku waktu kayak 20 menit aja. Itu untuk bacanya, ntar 5 menit untuk aku kasih ke kalian hasilnya apa. Nggak ada yang less than 5 minutes deh kayaknya. 30 detik aja aku ngomong cukup deh kayaknya. Oke? Sumpah, aku kayak pede banget. Jangan takut, emang kan gak mau aku baca masa depannya? Enggak, akun sosmed kalian jangan di private aja intinya. Aku bakal bisa baca, sumpah, aku baca untuk masa depan kalian. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalian mau apa? 2027 tentang apa? Tentang apa nih? Tentang bisnis, tentang apa maunya? Tentang duit akan saya bacakan, yuk. Enggak, apa itu? Guys, aku enggak pakai GPT supaya ini pembicaraan serius ya. Ini enggak serius sih, cuman kayak aku kayak kepikiran aja. Kayak aku suka aja menebak-nebak sifat orang tuh gimana kan dari cara berinteraksi atau bahkan dari sosmednya aja tuh kayak kelihatan menurut aku. Makanya aku pengen coba baca untuk kalian untuk beberapa tahun lagi ke depannya bakal kayak gimana. Mau jadi korban pertama tuh. Siap ya, nanti akan aku buka ya jasanya ya. Enggak, itu enggak lebih ke so tau. Itu skill, you know. Ini alasan aku mau masuk psikologi, enggak bercanda ya. Enggak, itu enggak menjadi alasan kok. Tapi ini skill beneran. Jadi beneran. Beneran apaan? Beneran bisa baca tarot, bisa, yuk. Makasih kan mas batangnya. Nama aku King. Oke. Ya aku kayak sound ini deh. Ada gak sih sound yang oke? Ada gak sih soundboard itu? Gak ada ya? Ada gak sih? Ada. Yeay. Tenang aja bestie. Bikin aja sendiri. Aku pengen, cita-citaku membuat soundboard sendiri. Karena kayak capek ngomong kan. Terus aku bakal bikin soundboard. Misalnya ya, awal masuk live, terus aku pencet kayak yang Hi guys. Aku bakal kayak gitu. Terus kalau misalnya ada terima kasih kau untuk ini ya, terima kasih kau untuk ini ya, terima kasih. Terus nanti aku bikin soundboard kayak kocak gitu. Terus nanti aku bakal bikin soundboard apa lagi ya, I know. Terus aku bakal bikin soundboard ya gitu deh, banyak kan. Iya, terus ada boom shakalaka gitu. Jadi aku bakal bikin itu juga. Halo itu juga. Pokoknya aku bakal bikin soundboard sih. Udah bikin, demi apa sih? Aku mau punya. Itu gak sih guys, kalau misalnya orang-orang yang kayak streamer gitu punya kotak, ya kayak kotak, terus habis itu ntar tinggal pencet tombol, terus nanti ada bunyi-bunyinya kan, itu kan? Itu gak sih? Ya aku pengen. Tapi mungkin itu kan kotaknya cuman ada mungkin ada totalnya, misalnya in total ada 16 doang kan. Kalau aku enggak, punya aku minimal ada 50. Karena ya aku ngomong enggak mungkin dikit kan. Kalian tahu sendiri aku kalau ngomong ya banget, jadi aku bakal ada 50. Sebenarnya kok iya betul banget bestie. Custom, iya aku custom. Khusus aku. Boleh sih. 50 pakai piano aja, itu sumpah itu lucu banget. Demi apa sih? Di Discord kan ada suara aku. Aduh, bisa-bisanya. Kalian pasti sekangen itu kan? Makanya kalian sampai pakai suara aku. I know. It's okay guys. Aku ngerti kok. Aku ngerti banget.
Enggak, aku nggak mintain royalti aku karena aku paham banget maksud kalian kenapa. Jadi aku nggak perlu minta royalti. It's okay guys. It's okay. Dan video banget sumpah. Tapi kayak aku masih bingung kenapa kalian masih nonton. Itu dia. Walaupun aku dikata-katain pun aku tetap ngomong. Dan walaupun kalian mendengar yapingan aku pun kalian tetap komen. Itulah, itu masalahnya di kita guys. Kita ada masalah deh kayaknya ini guys. Ini emang masalah dari awal dari diri kita sendiri. Ya udahlah ya. Hebat deh yang bertahan kayak gini selama 2 tahun lebih. Kayak aku apresiasiin kalian. Oh iya, apresiasi, happy apresiasi guys. Sumpah. Tahu nggak sih, karena apresiasi itu menurut aku kayak bertepatan banget. Nggak bertepatan sih, maksudnya kayak beberapa hari setelah rilisnya berarti t-shirt aku, terus kayak bahkan sebelum apresiasi tuh kayak ngerti nggak sih, aku udah mendapatkan apresiasi dari kalian gitu loh. Terus kemarin dapat lagi dan lebih long text lagi. Aku kayak jujur, kamu tahu kalian berkembang banget skill long textnya sumpah, sangat berkembang banget. Terus kayak aku nggak nyangka kalian mau nge-share bakat kalian. Nah, ini aku nggak sugar coating ya. Ini kayak bakat kalian atau kayak ya itu effort kalian untuk menulis apresiasi mau di-share ke aku tuh kayak wow, arigatou gozaimasu guys, thanks banget loh. Soft skill. Tapi itu bener juga sih, kita gak ada yang tahu ya soft skill orang. Kalau itu hard skill sih. Big skill. Nah, itu GPT. Thanks loh untuk jujur, tapi tuh aku masih apresiasi juga untuk kejujurannya walaupun itu GPT. Tapi kan GPT gak bakal bisa jalan kalau gak ada promptnya kan. Nah itu udah effort tuh. Stay positive guys, apapun itu stay positive. Karena dibalik itu masih ada effort. Kalian harus buka Google, kalian harus nunggu loadingnya ChatGPT, kalian harus ngetik promptnya dulu. Itu tuh gak gampang. Apapun yang kalian lakukan itu tetap butuh effort. Ih parah sih, ini positive thinking banget sumpah. Ini sudah menciptakan lingkungan yang sangat positif. Parah. Mentok nyampe. Kita melihat sesuatu jangan dari sisi negatifnya guys. Karena dibalik itu pasti masih ada effort, masih ada perjuangan yang harus dilakukan. Itu kayak itu bisa ngambil waktu kalian ada kali 1 menit 2 menit pasti. Apa kalau misalnya lagi nge-lag mungkin kalian nunggu 5 menit. Ya kan kita gak ada yang tahu ya. Nah, it's about mindset. Nah, jadi kita lihat aja apa yang positif ya. Oke? Bikin seminar aja. I know. Itu dia. Aku rencananya mau selesai kuliah cepat, abis ini aku bikin seminar. Parah. Cara berpikir itu loh, Terima kasih Kak Haba Mas Batangnya. Ini dia alasan saya masuk psikolog, biar bisa membuat semua orang berpikir seperti ini. Nah, aku akan mengubah MBTI kalian semua guys, lihat aja. Dalam beberapa waktu ke depan MBTI kalian akan aku ubah menjadi INFJ semua. Stop ngebang. Enggak. Bentar lagi INFJ, sumpah. Kalau seminar ajak Harley guys, ajak dong. Karena aku tahu kalian bakal lebih anteng kalau ada Harley ya. Jadi gak apa kalian ngatin Harley aja, ntar suara aku aja yang cukup berbicara. Oh my god. Oh kamu J, pantas. Oh, aku baru tahu orang yang kayak gitu kalau misalnya MBTI J doang. Masa sih? Judgmental ya soalnya, sorry deh. Aku nggak tahu kenapa J selalu dicap judgmental. Menurut aku MBTI J tuh nggak cuman apa ya, nggak menggambarkan sifat yang judgmental doang. Kayak mereka semua orang tuh menggambarkan J itu orang yang kayak iya judgmental doang. Padahal di balik itu kayak J tuh bisa mengartikan banyak hal gitu, bisa mendeskripsikan untuk banyak hal. Ya kan? Ibarat sih, ini mindset sih. Ini cara kalian berpikir secara positif guys. Tolong ditulis ya, siapapun itu.
Ya kan, clip that chat. Oke, clip that. Parah. Sumpah, aku suka menjadi orang seperti ini. Bercanda. Nyampe sih, I know. Sumpah, jujur nyampe. I know. Ini nyampe banget semua. Udah tahu deh, nggak tahu. Udah nyampe mana? Udah nyampe akhir dari live ini. Yuk, nomor 10 ada Kak Riko Ardiansyah. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 9 ada Kak Firdin Arya. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada ADRA. Terima kasih banyak. Nomor 7 ada, oh my god, hai Kak. Terima kasih banyak ya, Kak Pandu. Nomor 6 ada Kak Habam. Terima kasih banyak. Ini gamers ya. Nomor 5 ada Kak Naf. Terima kasih banyak. Nomor 4 ada Kak Deren. Terima kasih banyak ya. Nomor 3 ada Kak Evan. Terima kasih banyak. Nomor 2 ada Kak Farida. Terima kasih banyak. Nomor 1 ada Kak Major A. Terima kasih banyak. Oke, mari kita tuliskan love letter. Bentar. Jujur heran kok kuatnya. Apanya kuat? Kuat nonton aku. Hebat sih. Lumayan lah. Kau tau kan pasti senang juga kan? Bentar ya, thank you all. Kok kalian tapi seneng kan guys? Seru kan? Seseru itu kan? Parah, ya kan? Nyampe banget kan live kali ini? I know. Senyampe itu gak berasa, sumpah 1 jam. Kayak, apa sih ini baru 1 menit? Besok kita 5 jam ya, bohong. Kita 5 jam ya yang seperti ini. Kuat sih aku, kata aku kalian kuat. Aku tahu kalian kuat, kalian selalu kuat guys. Kita nyampe bareng-bareng ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Iya, aku mau kegiatan dulu. Bye-bye. Thank you all.